Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna. Hai, apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa lagi ya di pembelajaran PLBJ kelas 5 bab 9 pencaksilat Betawi jurus 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Peserta didik mengenal pencaksilat Betawi jurus 3 dan 4. Peserta didik mampu mempraktikkan jurus 3 dan 4 dengan baik. Yuk kita mulai pembelajarannya. Pencaksilat merupakan seni bela diri khas Indonesia. Sama halnya di banyak wilayah di Indonesia, pencaksilat juga berkembang. Di Betawi, pencaksilat juga disebut main pukulan yang memiliki beberapa jurus. Pada bab ini kalian akan mempelajari pencaksilat Betawi terutama jurus 3 dan 4. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di kelas 4 dahulu Husni dan teman-temannya pernah belajar pencaksilat Betawi. Mereka sudah pandai memainkan jurus 1 dan 2. Di kelas 5 mereka akan belajar jurus selanjutannya yaitu jurus 3 dan 4. Nah, Bang Jali adalah guru pencaksilat Betawi. Dia mengunjungi kelas 5. Penampilan Bang Jali sangat menarik. Ia memakai baju khas pendekar silat Betawi yaitu pangsi warna merah dengan peci berwarna merah pula. Dan terlilit sabuk besar warna hitam dari bahan kulit. Bang Jali terlihat gagah dan keren mengenakan baju itu. Ia tersenyum melihat anak-anak kelas 5. Besile dilanggar baca Quran, turun ke pelataran main Quran, serunya lantang sambil menunjuk salah satu jurusnya. Anak-anak bertepuk tangan. Apa artinya, Bang? Yaitu artinya duduk dilanggar baca Al-Quran, turun ke halaman bermain pencaksilat, jelas Bang Jali. Ya. Nah, anak-anak kalian sudah tak sabar ingin segera belajar jurus 3 dan 4 dari Bang Jali. Ayo menyimak. A. Kisah asal-usul main pukulan beksi silat Betawi. Orang Betawi mengenal dengan pepatah, lu jual gue beli. Yang artinya kurang lebih musuh jangan dicari. Kalau ada musuh jangan lari. Nah, pepatah itu mendasari lahirnya seni bela diri orang Betawi yang disebut main pukulan beksi. Nah, ini ada kisahnya. Sesepuh beksi Aji Otong pada pertengahan 19 atau sekitar tahun 1830 terdapat seorang tuan tanah kaya raya di daerah Tangerang bernama Gow Hok Bun yang tinggal di kampung Kosambi. Ia mempunyai centeng keamanan, kepala centeng bernama Ki Kenong, yang memiliki ilmu bela diri sangat tinggi dicampur dengan ilmu sihir. Nah, centengnya ini terkenal tidak terkalahkan dalam setiap pertandingan. Tersebutlah seorang kakek bernama Pak Jidan yang berjualan singkong rebus atau ancemon atau singkong urap di sekitar tempat pertandingan. Pak Jidan mengambil singkongnya selalu di hutan untuk bahan jualannya. Suatu hari ketika mengambil singkong, Pak Jidan bertemu dengan seorang pemuda yang bertubuh gagah. Pak Jidan ditegur, mengapa ia mengambil singkong yang ditanamnya. Pak Jidan lalu minta maaf dengan tulus dan tidak bermaksud mencuri karena dikiranya singkong tersebut tak ada pemiliknya. Sang pemuda merasa iba melihat ketulusan dan kemiskinan Pak Jidan. Ia kemudian mengajarkan beberapa jurus jilat yang disebutnya main pukulan. Setelah selesai mengajari Pak Jidan, sang pemuda masuk kembali ke dalam hutan.
Pak Jidan kaget melihat ada ekor menjuntai di balik jubah sang pemuda. Juga loreng-loreng di tengkuknya. Pak Jidan menjadi sadar bahwa ia telah diajari main pukulan oleh Ki Belang, siluman macan putih. Nah, keesokan harinya, seperti biasa ia berjualan dan tak sengaja ia memasuki arena pertandingan dan menghadapi Ki Kenong. Mau tak mau ia bertanding dengan Ki Kenong dan akhirnya ia mengalahkan Ki Kenong ya. Kemudian dia diangkat oleh Tuan Gou menjadi kepala centengnya. Karena Pak Jidan tidak tahu ilmu yang dipakai mengalahkan Ki Kenong itu bernama apa, kemudian Tuan Gou menyebutnya beksi yang artinya pertahanan 4. Ayo berlatih, apa artinya pepatah lu jual gue beli? Artinya musuh jangan dicari, kalau ada musuh jangan lari ya. Nomor 2 disebut apakah cerita yang diturunkan turun-temurun. Nah, kalian sudah tahu, iya betul, legenda. Siapa nama tokoh yang mengajarkan ilmu silat main pukulan pertama kali? Nah, betul jawabanmu. Li Cheng Hook. Ya, 1854-1951 keturunan Tionghoa dari keluarga petani yang nenek moyangnya diperkirakan berasal dari Amoy, Chien-men, Tiongkok. Nomor 4, apa yang membuat Pak Jidan bisa mengalahkan Ki Kenong? Ya, ilmu silat yang diajarkan oleh Ki Belang ya. Nomor 5, apa manfaat menguasai ilmu main pukulan bagi Pak Jidan? Menjadikannya kepala centeng di dua tanah Go Hok Bun. Kita lanjut ya. Ciri khas main pukulan silat Betawi, ini ciri-cirinya. 1, kuda-kuda. 2, jurus yang berbeda, lebih terkesan agresif. 3, lebih terbuka bagi seorang untuk belajar dari orang yang mengalahkan saat pertarungannya. 4, tidak mengadopsi tendangan tinggi karena pertimbangan efisiensi gerakan untuk melambangkan filosofi kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Nomor 5, karakter yang belak-belakan terlihat dari jurus yang langsung menunjukkan pukulan tanpa banyak variasi gerakan seperti menari. Nah, aliran silat Betawi hampir ada ratusan ya. Kenapa? Karena di setiap kampung hampir memiliki ciri khas sendiri-sendiri ya. Dan juga silat Betawi mengalami akulturasi dengan cara mengadopsi gerakan dari jenis bela diri yang lain. Contohnya jurus naga ngerem yang diadaptasi dari ahli kungfu Tiongkok. Ahli silat Betawi yang paling terkenal adalah Si Pitung. Ya, budaya silat dalam kehidupan Betawi banyak hal, misalkan upacara melamar calon pengantin perempuan yang disebut palang pintu, tarian tradisional, serta pertunjukan lenong Betawi. Seiring perkembangan zaman, ada beberapa organisasi memperhatikan kelestarian silat Betawi, misalkan Forum Silaturahmi Silat Betawi dan Putra Betawi. Nah, organisasi ini menggali informasi tentang silat Betawi. Ya, pesilat Betawi zaman sekarang yang terkenal dan sudah mendunia diantaranya adalah Iko Uwais dan Yayan Ruhian yang mempromosikan silat Betawi melalui dunia film. C. Cara main pukulan jurus 3 dan 4. Nah, ini diperhatikan ya. Ada jurus 1, gerakan jurus 3 itu bisa kalian baca. Pasang kuda-kuda, sejajar, badan agak merendah. Tangan mengepal di samping, kaki kiri melangkah maju, tangan kanan mengepal diayunkan ke depan sedikit. Menyerong arah kiri atas sejajar bahu. Secara bergantian kaki kanan melangkah maju, tangan kiri mengepal diayunkan ke depan, sedikit menyerong ke arah kanan atas sejajar bahu. Kanan atas ya, kalian perhatikan gambarnya, itu jurus 3. Pada saat berbalik arah, masih jurus 3 ya, saat kaki kiri melangkah maju, tangan kanan dengan telapak tangan terbuka membuat gerakan setengah lingkaran di atas kepala dan kembali mengepal di samping badan. Ini ada jurus yang nomor 2 adalah jurus keempat. Gerakannya adalah pasang kuda-kuda, kaki sejajar, tangan mengepal di samping badan. Kaki kiri maju ke depan, tangan mengepal, membuat gerakan meninju ke depan, dan seterusnya kalian bisa baca ya. Ayo berlatih, perhatikan baik-baik
Petunjuk gerakan 3. Nomor 1. Nomor 2. Praktikkan petunjuk tersebut satu persatu. Nomor 3. Minta tolong temanmu mengamati gerakanmu. Apakah sudah sesuai dengan gerakan atau belum? Nomor 4. Jika sudah sesuai, kamu bisa melanjutkan gerakan jurus 4 dengan cara yang seperti pertama mempelajari jurus 3 tadi. Nomor 5. Jika sudah lancar memperagakan jurus 3 dan 4, kamu dapat mendemonstrasikan jurus-jurus tersebut di depan kelas. Selamat berlatih dan praktek ya. Nilai luhur dalam main pukulan silat Betawi. Ada 1. Cinta budaya lokal. 2. Percaya. 3. Membela kebenaran. 4. Pantang menyerah. Dan 5. tekun. Nah, ini ada nomor pernyataan-pernyataan yang bisa kalian isi dan kalian baca, bisa dijawab iya atau tidak sesuai kalian yang kalian baca ya. Bisa kalian isi ya. Nah, rangkuman. 1. Masyarakat Betawi terkenal dengan ketaatannya dalam menjalankan ibadah agama Islam. Sehingga dalam budayanya tercermin ketaatan tersebut, khususnya dalam seni bela diri main pukulan. Seorang pesilat main pukulan baru disebut seorang jago silat jika sudah menguasai ilmu salat dan silat. Nomor 2. Asal-usul seni bela diri main pukulan dikisahkan dalam dongeng turun-menurun, yaitu berasal dari Ki Belang, siluman macan putih, dan mengajarkan ilmunya kepada seorang tua bernama Pak Jidan. Nomor 3. Ciri khas bela diri main pukulan yaitu tidak mengadopsi tendangan tinggi karena pertimbangan efisien dan untuk melambangkan filosofi kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. 4. Budaya silat dalam kehidupan Betawi masa kini dipakai dalam banyak hal. Misalnya saat upacara melamar calon pengantin yang disebut palang pintu, dalam tarian tradisional serta dalam pertunjukan lenong Betawi. Nomor 5. Seni bela diri pencak silat masa kini dipromosikan melalui dunia perfilman modern oleh bintang pencak silat seperti Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Nomor 6. Jurus 3 dan 4 memiliki ciri kuda-kuda yang kuat dan gerakan pukulan yang mantap. Nah, sekarang kita akan ke evaluasi. Pepatah Betawi lu jual gue beli memiliki arti? Ya, jawabannya A. Nomor 2 jawabannya B. Nomor 3 jawabannya C. Nomor 4 B. Nomor 5 C. Nomor 6 A. Nomor 7 C. Nomor 8 B. Nomor 9 A. Dan nomor 10 D. Kita ke bagian B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat. 1. Apa arti beksi? Kalian sudah tahu ya, adalah pertahanan 4 mata angin. Nomor 2. Kostum pesilat main pukulan disebut pangsi ya. Oke, nomor 3. Pada jurus 3 saat posisi terbalik arah tangan kanan membuat gerakan mengepal diayunkan kuat ke depan sedikit, menyerang ke arah kiri atas sejajar bahu ya. Nomor 4, gerakan awal pada jurus 4 adalah pasang kuda-kuda kaki sejajar, tangan mengepal di samping badan ya. Nomor 5, syarat utama seorang pesilat main pukulan adalah harus jago salat, silat, dan ngaji. Kita ke bagian C. Jawablah soal-soal di bawah ini. Tuliskan kembali kisah asal-usul bela diri main pukulan berdasarkan kisah Aji Atang Lenong dengan bahasamu sendiri. Ini contohnya. Kalian bisa baca. Kalau kalian bisa buat sendiri berdasarkan bacaan yang ada di bab 9 akan lebih baik lagi. Ini hanya contoh. Nomor 2. Sebutkan ciri-ciri jurus main pukulan. Nah, ini ada kuda-kuda nomor 1. Nomor 2, jurus yang berbeda dan lebih terkesan agresif. Nomor 3, lebih terbuka bagi seseorang untuk belajar dan dari orang yang mengalahkannya saat pertarungan. 4, tidak mengadopsi tendangan tinggi karena pertimbangan efisiensi gerakan dan untuk melambangkan filosofi kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Nomor 5, karakter yang belak-belakan terlihat dari jurus yang langsung menunjukkan pukulan tanpa banyak
variasi gerakan seperti menari. Nomor 3, jelaskan arti pantun besile dilanggar baca Quran. Turun ke pelataran main pukulan. Artinya adalah duduk dilanggar membaca Al-Quran, turun ke halaman bermain pencak silat. Ya, nomor 4, mengapa aliran silat Betawi ada ratusan? Jelaskan. Ya, karena hampir setiap kampung memiliki aliran silat tersendiri. Nomor 5, jelaskan upaya apa saja yang bisa kamu tempuh untuk melestarikan bela diri main pukulan dengan mengenal dan cara mempelajari main pukulan. Ya. Mencintai budaya lokal yaitu main pukulan ya. Dan kalian bisa menemukan upaya-upaya yang lainnya untuk menambahkan ini. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta bab 9 ini ya untuk kelas 5 SD. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 10 fasilitas umum di Jakarta. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya hanya di YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.